Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Semoga di masa pandemi seperti saat ini selalu sehat dan tentunya semangat belajarnya terus meningkat ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perkalian yang menarik dan tentunya menyenangkan untuk dipelajari nih. Kira-kira materi perkalian seperti apa ya? Nah, jadi materi perkalian yang akan kita bahas kali ini yaitu materi perkalian menggunakan metode garis matika. Sebelum kita mulai belajar perkalian dengan menggunakan metode garis matika ini, ada kalanya kita harus tahu dulu nih garis matika itu apa. Jadi, garis matika merupakan metode dengan menghitung titik perpotongan atau persilangan pada garis, seperti menggambar garis mendatar dan garis tegak yang nantinya disilangkan. Kemudian diberikan tanda titik pada perpotongan atau persilangan garis tersebut. Lalu hitung banyaknya titik sebagai hasil perkaliannya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Pertama, kita tentukan dulu garis tegaknya. Untuk garis tegak ini kita bedakan antara garis puluhan dengan garis satuan. Untuk garis puluhannya warna merah dan garis satuannya warna biru. Untuk banyaknya garis puluhan terdiri dari satu garis karena berupa angka 1. Lalu untuk garis satuannya terdiri dari 1, 2. Ada 2 garis karena angkanya besarnya itu 2. Berikutnya kita tentukan garis mendatarnya. Sama seperti tadi kita bedakan antara garis puluhan dan garis satuan. Untuk garis puluhannya yaitu warna hijau. Di situ angkanya kan 1, berarti banyaknya garisnya ada 1. Lalu untuk garis satuannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk garis satuannya terdiri dari 4. Nah, karena tadi kita sudah menentukan garis mendatar dan garis tegaknya, langkah berikutnya kita bisa menentukan titik-titik perpotongan atau persilangannya. Nah, sekarang kita sudah memiliki titik-titik perpotongannya. Jadi berikutnya kita bisa menghitung atau menjumlahkan titik-titik perpotongan tersebut untuk menentukan hasil perkaliannya. Untuk memulai menghitung hasil perkaliannya ini, kita bisa memulai dari kolom garis kanan yang paling atas, karena kita akan menentukan hasil perkaliannya itu dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, hingga seterusnya. Nah, pada kolom garis kanan paling atas ini kita peroleh titik perpotongannya ada 8. Jadi hasilnya sama dengan 8. 8 di sini sebagai satuan. Lalu pada kolom garis berikutnya terdapat 4 titik dan 2 titik perpotongan. Jadi hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 6 di sini sebagai puluhan. Lalu pada kolom garis yang terakhir kita peroleh 1 titik perpotongan. Jadi hasilnya sama dengan 1 di sini sebagai ratusan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil perkalian dari 12 dikali 14 ini yaitu sama dengan 168. Nah, biar semakin paham nih, kita coba lagi mengerjakan contoh soal yang kedua. Di sini terdapat perkalian 2 digit lagi yaitu 32 dikali 13. Nah, kita akan coba menghitung perkalian ini menggunakan cara yang sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu garis tegaknya. Karena ini perkalian 2 digit, jadi garis tegaknya terdiri dari garis puluhan dan garis satuan. Nah, untuk garis puluhannya ini karena angkanya berupa 3, jadi garisnya terdapat 1, 2, 3. Jadi untuk garis puluhannya ada 3 garis. Lalu untuk garis satuannya terdiri dari berapa? Ya, 2 karena angkanya 2. 1, 2. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menentukan garis mendatarnya. Kita mulai dari bawah ya. Untuk garis puluhannya ini terdiri dari 1 karena angkanya berupa 1. Nah, untuk angka satuannya terdiri dari 1, 2, 3. Jadi ada 3 garis. Nah, setelah kita menentukan
garis mendatar dan garis tegaknya, berikutnya kita bisa menentukan titik-titik perpotongannya ataupun titik-titik persilangannya. Kita sudah memiliki titik-titik perpotongannya. Jadi langkah berikutnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu menghitung ataupun menjumlahkan titik-titik perpotongan untuk menentukan hasil perkaliannya. Kita mulai lagi dari garis kanan paling atas, diperoleh 6 titik perpotongan. Jadi hasilnya sama dengan 6. Nah, 6 di sini sebagai satuan. Lalu kita pindah ke kolom garis berikutnya, diperoleh 9 titik dan 2 titik. Jadi hasilnya sama dengan 11. Nah, karena hasil penjumlahan titik-titik di sini berupa puluhan, yaitu 11, maka hasil yang kita ambil itu cuma satuannya. Satuannya di sini kan angka 1. Nah, ini dari sini nih. Nah, untuk angka puluhannya yang di dalam kotak ini kita pindahkan ke kolom garis berikutnya. Nah, pada kolom garis ini kita peroleh 3 titik perpotongan. Jadi 3 ditambahkan dengan angka yang kita pindahkan tadi, yaitu sebesar 1. Jadi sekarang 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian dari 32 dikali 13 ini yaitu 416. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir nih. Di sini terdapat perkalian 3 digit dan juga terdapat angka nolnya. Jadi di sini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Karena ini perkalian 3 digit, maka kita mulainya itu dari garis ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian di sini juga terdapat angka 0. Nah, untuk angka 0 ini nantinya kita akan ilustrasikan menggunakan garis putus-putus. Nah, kita mulai dari garis yang tegak dulu nih. Untuk garis ratusannya yaitu berupa angka 1, jadi garis ratusannya terdiri dari 1 garis. Lalu untuk garis puluhannya, karena di sini berupa angka 0, kita simbolkan dengan 1 garis putus-putus. Lalu untuk garis satuannya, karena berupa angka 2, jadi garis satuannya terdiri dari 1, 2, jadi ada 2 garis. Berikutnya kita tentukan garis mendatarnya. Di sini untuk angka ratusannya yaitu angka 1, jadi terdiri dari 1 garis, dan untuk angka puluhannya terdiri dari 3, jadi garisnya ada 1, 2, 3. Dan untuk angka satuannya, karena di sini juga berupa angka 0, jadi kita ilustrasikan dengan 1 garis putus-putus. Nah, setelah kita menentukan garis tegak dan garis mendatarnya, berikutnya kita akan menentukan titik-titik perpotongan ataupun persilangannya. Sekarang kita sudah memiliki titik-titik perpotongannya, jadi kemudian kita akan menghitung ataupun menjumlahkan titik-titik perpotongan tersebut untuk menentukan hasil perkaliannya. Jadi sama seperti tadi ya. Kemudian kita tentukan dimulai dari kolom garis kanan paling atas seperti tadi, dan diperoleh di sini hasilnya sama dengan 0 nih. Kenapa 0? Karena terjadi perpotongan antara garis putus-putus dengan garis lurus. Jadi kalau ada perpotongan garis putus-putus dengan garis lurus, maka kita anggapnya sama dengan 0. Lalu di kolom garis berikutnya diperoleh 0 ditambah 6. Jadi ini sama seperti tadi. Kenapa 0? Karena terjadi perpotongan antara garis putus-putus dengan garis putus. Nah, karena di sini 0 tambah 6, jadi hasilnya sama dengan 6. Nah, 6 di sini kita anggap sebagai puluhan. Kemudian di kolom garis berikutnya diperoleh 0 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 2 di sini kita anggap sebagai ratusan. Kolom berikutnya yaitu 3 ditambah 0. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. 3 di sini kita anggapnya sebagai ribuan. Dan di kolom garis yang terakhir kita peroleh 1 titik perpotongan, jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, seperti di sini kita anggapnya sebagai puluhan ribu. Jadi kesimpulannya diperoleh hasil perkalian 102 dikali 130 yaitu 13.260. Nah, karena tadi sudah terdapat 3 contoh soal, berikutnya akan ada latihan soal nih. Di sini ada 3
contoh latihan soal, jadi teman-teman atau adik-adik semua bisa mencobanya ya di rumah. Nah, cukup sekian mengenai pembahasan materi perkalian menggunakan metode garis matematika ini ya. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman ataupun adik-adik semua nih. Jangan lupa juga nih untuk latihan soalnya dikerjakan ya di rumah biar semakin paham. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.